Ayo, dorong lagi. Lebih kuat lagi. Istriku, aku di sini. Aku tidak mau melahirkan lagi. Ayo, dorong lagi. Lebih kuat lagi. Dokter, lakukan operasi sesar saja. Tahanlah sebentar. Lahir normal lebih baik bagi anak kita. Pemulihannya juga cepat. Setelah kau keluar dari rumah sakit, kita akan pergi ke pantai bersama, menginap di kamar dengan pemandangan laut. Bagaimana? Baik. Aku akan melahirkannya. Bapak keluarga, ini ruang bersalin. Cepatlah tunggu di luar. Baik. Istriku, aku keluar dulu. Semangat. Semangat, sayang. Aku pergi dulu ya. Semangat, ayo dorong. Hampir keluar, sebentar lagi keluar. Sayang. Di rumah jauh lebih nyaman, kan? Selama 3 hari di rumah sakit itu, tubuhmu jadi bau. Harusnya memang pulang dari tadi. Selama masa nifas tidak boleh mandi, aku akan mandi beberapa hari lagi. Oh, iya. Ada yang ingin kukatakan padamu. Pengasuh yang kita pesan bulan lalu itu sudah aku batalkan. Bayi yang baru lahir harus bersama ibunya agar ada rasa aman. Kau yang mengurus anak itu sendiri, aku pun merasa tenang. Iya. Lalu, ada urusan di kantor hukum. Aku pergi dulu ya. Dia baru saja tidur. Nanti bisa terbangun. Baik. Adik-adikku akan datang nanti malam. Pergilah belanja bahan makanan dan siapkan semuanya. Baik. Kalau begitu, pulanglah lebih awal nanti malam ya. Ya, aku usahakan. Halo, Paman Zhou. Selamat untukmu sudah lepas jabatan. Akhirnya bisa pensiun dengan tenang. Nona muda, firma hukum Su. Bagaimanapun ini adalah bisnis yang ditinggalkan oleh ayah Anda. Apa Anda benar-benar berniat untuk terus tidak mengambil alih? Paman Zhou, ada Anda. Aku merasa tenang. Lagi pula, Jia Hui ini, secara perlahan, mulai mengambil alih urusan kantor hukum. Aku hanya ingin menemani anakku dengan baik, menjadi ibu yang baik. Saya tahu niat Anda. Setelah masa nifas Anda selesai, saya dan Bibi akan berkunjung ke rumah untuk melihat Anda. Hanya saja, Anda terus menyembunyikan dari pengacara Chen tentang identitas asli Anda. Bukan begitu? Paman Zhou, Anda jangan khawatir. Setelah anak ini berusia 1 bulan, dan Jia Hui juga berhasil mengambil alih kantor hukum, aku pun akan jujur padanya. Aku percaya dia pasti akan mengerti aku. Kakak ipar, sudah Sudah pulang. Mari, silakan duduk. Makanannya sudah siap. Wah, Lelah ya? Wangi sekali masakannya. wah, ini semua makanan kesukaanku. Ayo duduk. Jia Hui sungguh luar biasa. Meski tidak mengatakannya, tapi dia masih ingat aku suka ini. Ayo makan. Rasanya enak sekali. Sayang, yang ini adalah makanan kesukaanmu. Sup iga jagung akar teratai. Rasanya enak. Sayang, kamu baru saja melahirkan. Kamu juga minumlah sedikit. Kakak ipar baru saja melahirkan, dan dia sudah memberikan seorang jagoan kecil bagi keluarga kita. Dia adalah pahlawan keluarga kita. Benar sekali. Jangan hanya memberinya sup, apa tidak ingin memberi hadiah yang pantas, agar kami juga bisa melihatnya? Benar juga. Kenapa terburu-buru? Sudah aku siapkan sedari tadi. Sayang, terima kasih ya. Selama ini kamu sudah bekerja keras. Sayang, asalkan kamu punya waktu untuk menemaniku, dan dabao itu sudah cukup. Tidak perlu membuang banyak biaya. Aduh kakak ipar, jangan bicara saja, cepat buka dan lihatlah. Benar kakak ipar. Lihat apa yang kakakku siapkan, benda berharga apa ini.
Batu? Chen Jiahui, inilah hadiah yang kau berikan padaku. Benar, khusus kupungut untukmu. Kau suka? Kakak, batu ini berbentuk hati, ada makna romantis di dalamnya. Benar sekali, kakak kau sangat perhatian. Ini jauh lebih baik daripada perhiasan emas dan perak. Ini baru namanya tulus. Xiawan, kenapa kau mengamuk? Aku berniat baik memberi hadiah pada kakak ipar, tapi dia malah marah-marah. Bukankah dulu dia sangat suka kejutan kecil yang kuberikan? Hei kakak, sudahlah jangan marah lagi. Kakak ipar baru saja melahirkan, emosinya memang belum stabil. Iya, benar sekali. Jangan masukkan ke hati. Makan, ayo makan. Oh iya, sepulangmu dari perjalanan dinas kali ini, kau membawakanku proyek besar senilai 1 juta rupiah. Aku belum sempat berterima kasih padamu. Ya, benar. Aku juga motor edisi terbatas yang kau belikan untukku. Mantap sekali. Aku beritahu kau kakak, selama ada dirimu, keluarga-keluarga Chen kita nantinya di Jiangcheng ini bisa menguasai segalanya. Tidak ada di sini. Ternyata di sini. Cinta sejati Ruyan. Tahun pertama mencinta, tahun kedua mencinta, tahun ke-7, tahun ke-8. Chen Jiahui, setiap kali kau pergi dinas, ternyata kau pergi dengan wanita ini untuk bermesraan. Cinta sejati Ruyan. Jika dia adalah belahan jiwamu, lalu aku ini apa? Apa arti hubungan kita selama 8 tahun ini? Mari, Oh iya Mingyu, besok aku akan pergi dinas ke Gangcheng. Kau sudah tahu apa yang harus dilakukan kan? Kakak tenang saja, semua sudah aku atur. Pergilah tanpa khawatir. aku akan mengantarmu dengan motor bagaimana? Biar kau merasakan motor edisi terbatas itu. Apa kau benar-benar pergi bekerja? Susiawan, ada apa denganmu lagi? Jika tidak bekerja, jika tidak pergi dinas, apalagi yang harus kulakukan? Bekerja? Bekerja itu maksudnya pergi bersama dia ke pelabuhan Victoria untuk melihat laut? Lalu ini juga cinta sejati Ruyan. Siapa Ruyan ini? Kita sudah menikah selama 8 tahun. Apa setiap kali kau bekerja, setiap kali kau pergi dinas, kau selalu pergi bersama wanita ini? Susiawan, kau juga belajar hukum? Apa kau tahu? Apa itu hak privasi? Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barang-barangku? Hak privasi? Kita sudah menikah selama 8 tahun. Kau menaruh bukti pengkhianatan ini di dalam kamar tidur. Di satu sisi, kau berpura-pura menjadi suami perhatian, tapi di sisi lain kau bermesraan dengan wanita lain. Sekarang kau merasa aku mengacak-acak barangmu? Chen Jiahui, kau membuatku muak. Apa yang kau bicarakan? Aku dan Ruyan hanya teman biasa. Hubungan kami bersih. Kau, jangan asal menuduh ya. Teman biasa? Panggilannya saja semesra itu. Baik, kalaupun hubungan kalian bersih. Apa aku sebagai istri sahmu ini menghalangi kebersamaan kalian? Kau benar-benar tidak masuk akal. Hei, kakak ipar. Kakak ipar salah paham. Kak Ruyan dan kakakku benar-benar tidak ada apa-apa, hanya hubungan teman masa kecil yang biasa. Jangan berpikiran macam-macam. Kak Ruyan, Mingyu, kau juga mengenalnya? Tentu saja kenal. Kak Ruyan itu cinta pertama kakakku, dan sekarang dia asisten mitra senior di firma hukum. Saat aku magang dulu, dia banyak sekali membantuku, dia menyelesaikan banyak masalahku. Bagus sekali, teman masa kecil. Bagus sekali, bantuan yang istimewa. Ternyata hal menjijikan yang kau lakukan di belakangku, kalian semua tahu. Apa maksudmu di belakang? Jangan bicara kasar begitu, seperti wanita tidak tahu diri saja. Wanita tidak tahu diri. Setiap kali engkau merasa terpojok karena malu, kau pasti akan bersikap seperti ini. Aku beritahu ya, hari ini kau harus bicara jujur. Apa hubunganmu yang sebenarnya dengan Liu Ruyan itu? Tidak ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Chen Jiahui, demi mengurus kedua adikmu, kita menunggu 8 tahun baru memutuskan untuk punya anak. Aku baru saja melahirkan Dabao, masa pemulihanku saja belum selesai, tapi kalian 3 bersaudara malah memperlakukanku seperti ini. Apa aku tidak boleh meminta kejujuran? Kakak ipar, Anda jangan terlalu emosional. Pria yang berjuang di luar rumah, pasti ada urusan sosial kan? Kakakku bekerja sangat keras di kantor hukum. Kak Ruyan hanya menemaninya. Kakak hanya mentraktir rekan kerja makan atau membelikan hadiah. Itu semua hal yang wajar saja. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Kau itu cuma ibu rumah tangga yang baru saja melahirkan, tiap hari bersantai di rumah.
Kenapa malah memikirkan hal menjijikkan seperti itu? Jika kakakku memang bermasalah, apa dia masih mau hidup bersamamu sampai sekarang? Menjijikkan? Aku menganggap kalian seperti adik kandung sendiri. Aku mencuci baju dan memasak untuk kalian, tapi kalian malah menganggapku menjijikkan. Chen Jiahui, apakah kau juga berpikiran seperti itu? Kau sudah bicara sejauh ini. Apa penting apa yang aku pikirkan? Chu Xiaowan, sudah bertahun-tahun ini, apa aku pernah membiarkanmu lapar, membiarkanmu kedinginan, atau membuatmu menderita? Apalagi yang membuatmu tidak puas? Selama 8 tahun ini, kau menganggapku apa? Setiap kali marah, kau selalu mendiamkanku, berminggu-minggu tidak mempedulikanku. Apa kau pernah memikirkan perasaanku? Di rumah aku harus selalu menjaga perasaanmu. Kau sangat keras kepala, selalu mengatur-atur hidupku. Atas dasar apa kau melakukannya? Atas dasar apa? Atas dasar setiap pengeluaran di rumah ini, aku yang membayarnya. Kau di rumah tidak perlu bekerja keras, tidak perlu pergi bekerja. Kau sudah diuntungkan olehku. Bersyukurlah. Diuntungkan? Kalau begitu aku tanya padamu, selama 8 tahun ini, siapa yang memasak makanan ini? Siapa yang mencuci piring ini? Siapa yang mencuci baju ini? Benar, kalian bisa bekerja mencari uang, tapi kalian punya hari libur, punya akhir pekan untuk beristirahat. Sedangkan aku, selama 8 tahun ini, aku bekerja banting tulang di rumah, siang dan malam tanpa istirahat. Apa kalian mau keuntungan seperti ini? Xiaowan, apa kamu merasa kami tiga bersaudara ini membuatmu tertekan? Hah? Aku hanya ingin bertanya padamu, istri mana yang tidak melahirkan anak? Istri mana yang tidak mencuci baju dan memasak? Kamu hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang istri. Apa mungkin? Setiap bulan aku harus memberimu bonus atau memberimu gaji. Apa kamu sudah tidak waras? Chen Jiahui, aku bicara soal perasaan, tapi kamu bicara soal nilai. Aku bicara soal logika, tapi kamu bicara soal perasaan. Beraninya kamu memutarbalikkan fakta seperti itu? Kakak ipar, begini saja, besok aku akan menemanimu membeli perhiasan. Bagaimana? Coba pikir kakak ipar, kakakku akhirnya berhasil menjadi mitra senior, dan perusahaan kakak keduaku juga sudah mulai stabil. Kehidupan kita ke depannya pasti akan semakin baik. Jadi, sebaiknya kamu jangan membuat keributan lagi. Benar kakak ipar, jangan marah lagi, semua ini salah kami. Begini saja, aku akan mentransfer uang untukmu. Besok kamu pergilah ke mall untuk membeli barang yang kamu suka. Jangan marah lagi pada kakakku. Kalian tiga bersaudara. Benar-benar sangat kompak. Ya, kakak tertuamu sekarang sudah naik jabatan, bisa membantu kalian berdua, lalu sekarang kalian menganggapku sebagai tenaga kerja gratisan. Begitu? Kakak ipar, bagaimanapun kita adalah keluarga, apa perlu kamu bicara sekasar itu dan membuat suasana jadi memuakkan begini? Chu Xiaowan, kamu itu sudah jadi ibu, tapi masih saja bersikap kekanak-kanakan. Baik, sekarang aku tanya padamu, sebenarnya apa maumu? Chen Jiahui, aku mau cerai. Kamu, Mulai hari ini, keluarga ini tidak akan aku urusi lagi. Kakak ipar, Chen Jianshan, biarkan saja dia. Dia itu ibu rumah tangga yang tidak punya uang dan tidak punya sanak saudara. Apalagi sambil membawa anak. Memangnya dia bisa pergi kemana? Lausan, kerjasamaku dengan grup Shu sudah berhasil disepakati. Besok kontraknya sudah bisa ditandatangani. Oh iya, kakak ipar sudah 5 hari tidak pulang. Sekarang rumah sangat berantakan. Cepat cari petugas kebersihan. tidak pulang malah lebih bagus. Setiap hari ada saja yang mengatur, menyebalkan sekali. 2 hari lagi juga dia pasti akan pulang dengan rasa malu. Kita lihat saja apa dia masih berani membuat ribut. Lausan, aku melihat kakak ipar. Untuk apa dia pergi ke firma hukum? Pasti bukan hal baik. Hei, jangan biarkan dia merusak kabar gembira kenaikan jabatan kakak menjadi mitra senior. Nona muda, masa nifasmu bahkan belum selesai. Kenapa kamu membawa anakmu keluar rumah? Ayo, cepat duduk. Paman Zhou, selama bertahun-tahun ini, Anda telah membantu mengelola firma hukum. Bagi saya dan ayah saya, Anda sudah sangat berjasa. Anda tidak perlu sungkan. Nona muda, sejak kamu menikah, kamu tidak pernah datang ke firma ini. Hari ini tiba-tiba sekali, apakah kamu sedang menghadapi masalah? Kedatangan saya kali ini adalah demi Chen Jiahui. Lausan, kamu benar. Tapi itu kan atasan langsung kakak tertua. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Nona, gunakan bantal ini supaya menggendong anak tidak lelah.
Terima kasih, Paman Zhou. Nona, kedatanganmu kali ini ke firma hukum juga demi Chen Jiahui. Setiap kali kau datang, selalu demi dia. Aku ingat, terakhir kali datang ke firma hukum, kau saat itu baru saja lulus, masih sangat muda. Nona, saya sudah mengikuti permintaan Anda untuk menempatkan Chen Jiahui di firma hukum Su. Gaji dan tunjangannya pun adalah yang tertinggi untuk posisi yang sama. Paman Zhou sudah merepotkanmu. Firma hukum ini memang peninggalan aset ayahmu untukmu. Mengenai urusan personalia, itu adalah keputusan Anda. Tidak perlu sungkan. Hanya saja saya tidak mengerti, kenapa kau harus menyembunyikan identitasmu dan tidak membiarkan Chen Jiahui tahu? Dia sudah bekerja sangat keras sendirian, membawa 2 saudaranya keluar dari desa. Sudah banyak menderita, dan harga dirinya sangat tinggi. Aku tidak ingin dia tahu kalau aku membantunya dengan uang. Aku ingin berkorban secara diam-diam, sampai dia menjadi mitra senior. Nanti di saat acara serah terima jabatan, aku akan memberitahu yang sebenarnya. Aku ingin dia tahu, keberhasilannya adalah berkat usahanya sendiri. Dan aku juga ingin dia tahu kalau aku akan selalu berada di sisinya. Anak itu benar-benar beruntung sampai membuatmu begitu perhatian padanya. Chen Jiahui sudah menjadi pengacara andalan di firma hukum kita. Akhirnya saya tidak mengecewakan harapan Nona. Kedatangan Anda kali ini, apakah karena masalah kenaikan jabatannya sebagai mitra senior? Saya akan segera memanggilnya ke sini. Paman Zhou, kedatanganku kali ini adalah untuk bercerai dengannya. Apa? Tidak masuk akal. Beraninya dia melakukan itu. Aku akan memutus jalur karirnya di industri ini. Bahkan Liu Ruyan itu pun akan aku pecat juga. Tidak, Nona, apakah Anda merasa kasihan padanya? bukan. Aku hanya tidak rela. Aku harap surat pengangkatan mitra senior yang baru tetap dikeluarkan seperti biasa. Tetapi, aku ingin menambahkan satu syarat. Nona, saya mengerti. Dengan cara ini, Anda bisa mengendalikan dirinya. Halo, Jianshan. Halo, Jianshan. Halo, Manajer Liu. Kak Ruyan, Kak Ruyan. kakak iparku sudah tahu tentang urusanmu dengan kakakku. Sekarang dia sangat cemburu. Dia pergi ke kantor Presiden Zhou untuk mengadu. Jika terjadi masalah pada saat kritis ini, rencana kakakku menjadi mitra senior bisa gagal total. Tidak apa-apa. Aku akan pergi melihatnya dulu. Paman Zhou, jangan antar aku lagi. Aku pergi dulu ya. Baik, Nona. Kamu hati-hati di jalan ya. Jika ada masalah, hubungi aku kapan saja. Baik, Nona, kamu masih ada urusan lain. Paman Zhou. Apa yang aku lakukan tadi? Apa itu terlalu kejam? Bagaimanapun kami pernah bersama, kami punya hubungan selama 8 tahun, dan kami juga punya anak. Nona, apa kamu mulai ragu? Tidak, aku tidak ragu. Semuanya tetap sama. Tetapi, kamu harus menunggu kabarku sebelum melaksanakannya. Jika dia mengakui kesalahannya, demi anak kami, aku harus memberinya satu kesempatan lagi. Baik, Nona. Hah, Nona? Kamu punya hati yang sangat lembut. Sedangkan Chen Jiahui, dia sudah lama buta karena harta dan tahta. Hatinya sangat keras. Pengacara Zhou, apakah orang yang tadi adalah istri dari pengacara Chen? Kenapa dia datang kemari? Asisten Liu, apa kamu sedang tidak ada kerjaan? Sekarang cepat pergi siapkan sebuah rapat untukku. Aku ingin membahas masalah personalia Chen Jiahui di firma hukum ini. Pengacara Zhou, pengacara Chen sekarang adalah pengacara andalan di firma hukum Su kita. Banyak klien yang mau bekerja sama hanya karena ada dia. Anda tidak boleh karena beberapa gosip tidak jelas, lalu menghancurkan masa depannya. Kalau begitu coba katakan, gosip macam apa yang bisa menghambat masa depan calon mitra senior kita ini? Itu hanya beberapa omongan kosong belaka. Karena itu hanya omongan kosong, maka tidak perlu dibahas lagi. Segera atur rapatnya. Jangan tunda proses pengangkatan mitra senior ini. Halo Jianshan, cepat beritahu kakakmu, dia akan segera menjadi mitra senior di firma hukum ini. Semua orang memberitahuku, jangan langsung menikah setelah lulus, jangan mengabaikan diri sendiri setelah menikah, jangan biarkan hidupmu menjadi berantakan. Tapi aku yang sekarang, dengan rambut yang berantakan,
noda susu di seluruh baju, dan memakan makanan sisa. Apa bedanya dengan mereka? Chen Jiahui, hari ini aku akan mengungkapkan seluruh kebenaran padamu. Jika engkau masih punya sedikit tanggung jawab, aku bersedia memberimu satu kesempatan lagi. Apa yang kalian lakukan? Sesuai keinginanmu. Cerai. Sudah kau pikirkan masak-masak? Sudah kupikirkan sejak lama. Semuanya sudah kutandatangani. Sebenarnya, aku masih ingin demi anak. Memberimu satu kesempatan lagi. Aku berharap surat pengangkatan mitra senior tetap dikeluarkan seperti biasa. Tapi, surat pengangkatan ini akan ada satu syarat, yaitu memulihkan aku sebagai pemilik firma hukum, mengelola sepenuhnya urusan firma, dan mitra senior yang baru harus menjadi bawahanku dan sepenuhnya tunduk padaku. Nona, saya mengerti. Kalau kau sudah mantap, apakah karena wanita bernama Ruyan itu? Di saat seperti ini, kau masih menjelek-jelekkan Ruyan. Cobalah bercermin dulu. Sejak hamil, wajahmu sudah jadi jelek bukan main. Menyentuhmu saja, aku jijik. Kakak ipar, jangan pura-pura kasihan. Kau mengadu ke firma, ingin menghancurkan masa depan kakakku? Untung pengacara Zhou bijaksana, tidak percaya fitnahmu, malah membuat kakak mengambil alih posisinya. Kakakku sudah terlalu tersakiti olehmu, sampai tak bisa hidup bersamamu lagi. Kakak ipar, kelakuanmu yang keji menusuk dari belakang. Kalau aku yang jadi dia, aku juga akan menceraikanmu. Sekarang kau sudah jadi mitra senior, jadi punya nyali mencari cinta monyetmu, ya? Lalu datang menceraikanku? Di belakangku, kau melakukan tipu muslihat, menodai reputasiku, menghancurkan masa depanku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan wanita sepertimu menjadi pendamping tidurku. Tentu saja, setelah bercerai anak juga ikut aku. Ibu dari seorang anak harus bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, bukan seperti dirimu, yang cuma bisa mengeluh di rumah, ibu rumah tangga. Sebagai pengacara, kau seharusnya tahu bahwa bayi yang belum genap sebulan, hak asuhnya jatuh ke ibunya. Lagi pula, aku pergi ke firma menemui pengacara Zhou untuk memintanya menyerahkan posisi itu padamu. Apa katamu? Jangan pura-pura baik di sini. Kau cuma mau berlagak jadi orang baik, supaya aku luluh padamu. Sudahlah, kakak ipar, kami tahu betul kemampuanmu. Masa kami tidak tahu? Kau ke pengacara Zhou, merekomendasikan kakakku untuk promosi? Kalau kau memang sehebat itu, bertahun-tahun ini kenapa kakakku masih menanggung hidupmu? Betul itu, kakak ipar. Jangan-jangan kau masih mau bilang, kalau kakakku tidak menurut pada kehendakmu, kau bisa menyuruh pengacara Zhou membatalkan pengangkatan itu, bahkan memecat kakakku dari firma hukum? Hahaha. Bagaimana kalau ku bilang, aku memang punya hak seperti itu? Cu Xiawan, kita sudah menikah bertahun-tahun baru sekarang aku sadar. Kamu cukup humoris. Baik, aku setuju bercerai denganmu. Mulai sekarang, masing-masing jalan sendiri. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kakak ipar, cerai saja tidak cukup. Ini adalah perjanjian tambahan. Mulai hari ini, kamu pergi tanpa membawa apapun. Mobil atas nama kakakku, rumah, dan tabungan. Jangan harap kamu bisa mengambil sepeser pun. Benar, cepat tanda tangan. Kalian benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih. Aku sudah berjuang untuk keluarga ini dan bekerja keras selama bertahun-tahun, tapi akhirnya aku hanya mendapat pengusiran tanpa membawa apapun. Kakak ipar, kamu tidak usah bicara soal pengabdianmu pada kami. Selama kamu mau menandatangani perjanjian ini, kakakku tidak akan memperebutkan hak asuh anak denganmu. Kamu juga mengerti hukum? Coba pikirkan, kamu seorang ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan dan tempat tinggal. Dibandingkan dengan kakakku yang merupakan pengacara hebat di grup Su, hak asuh anak ini pada akhirnya akan jatuh ke tangan siapa? Itu masih belum pasti. Kamu sendiri yang minta cerai, bukan kami yang memaksamu. Lagi pula, barang-barang di rumah ini, mulai dari rumah dan mobil, hingga peralatan dapur, itu semua adalah hasil kerja keras kakakku. Mana ada peranmu di sana? Kami ini juga takut kakakku akan rugi, makanya kami memintamu menandatangani perjanjian tambahan ini. Kami ini sudah sangat baik kepadamu. Barang milik keluarga Chen? Kalau begitu coba katakan, barang mana di sini yang merupakan milik keluarga Chen? Su Xiawan, aku beritahu ya, sekecil apapun kotoran di rumah ini, itu tetaplah milik keluarga Chen. Semuanya adalah hasil jerih payah kakak kami sendiri. Xiawan, selama bertahun-tahun kamu tidak bekerja, hanya bersantai di rumah, aku tidak membiarkanmu kedinginan, tidak membiarkanmu kelaparan, bahkan menghidupimu dengan baik. Apa itu masih belum cukup bagimu? Untuk masalah anak, setiap bulan aku akan memberimu 100 rupiah. Bagaimana? Itu sudah cukup untuk makan kalian berdua. 100 rupiah?
Kata-kata itu keluar dari mulut seorang ayah. Apa kamu masih punya hati nurani? Satu kaleng susu saja harganya 600 lebih. Su Xiawan, kalau susu mahal, beri saja anak itu ASI. Bukannya kamu tidak punya air susu? Cepat tanda tangani. Setelah itu bawa anakmu pergi dari sini. Kakakku, sebentar lagi akan dipromosikan menjadi mitra senior di firma hukum. Di firma hukum itu kakakku yang memegang kendali. Kamu dan kami sudah lama tidak berada di dunia yang sama lagi. Presiden Zhou. Berangkat sekarang. Pergi ke keluarga Chen untuk menjemput Nona. Baik, Chen Jiahui, apa kamu berani bilang kalau rumah ini dan aku, Su Xiawan, tidak punya hubungan sama sekali? Xiawan, adikku benar. Aku Chen Jiahui, berjuang semuanya atas usahaku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Baik, sangat bagus. Selama bertahun-tahun kamu di firma hukum Su, kamu membeli rumah mewah, mobil mewah, aku membiayai kedua adikmu kuliah di luar negeri, lalu membantu bisnis mereka setelah pulang. Tapi sekarang kamu bilang padaku, kalau rumah ini dan aku, Su Xiawan, tidak punya hubungan sama sekali. Baik, aku akan tanda tangan. Sudah ditandatangani? Paman Zhou, pada akhirnya aku tetap bercerai. Datanglah ke keluarga Chen. Laksanakan persyaratan tambahanku. Nona, aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Cepat pergi ke keluarga Chen. baik Presiden Zhou. Kalian akan membayar harga atas segala perbuatan kalian. Hari ini, Apalagi yang kamu bicarakan? Sepertinya kamu sudah gila. Kakak ipar, berhenti bersandiwara, kalau berlebihan tidak ada yang akan percaya. Ini pasti pengacara Zhou datang, mengantarkan surat pengangkatanku. Hei, dia sudah datang. Pasti pengacara Zhou datang untuk membawakan surat pengangkatan untukku. Aku sudah tahu kalau pengacara Zhou menghargaiku. Benar, pengacara Zhou ternyata datang sendiri untuk mengumumkan bahwa kakak akan menggantikan posisinya. Benar-benar sangat dihormati. menebak-nebak itu merepotkan. Buka saja pintunya, nanti juga tahu siapa yang datang. Benar, cepat pergi buka pintunya. Tidak kusangka kamu sebagai ibu rumah tangga, otakmu cukup cerdas di saat genting seperti ini. Pengacara Zhou. Kak Ruyan, Kak, itu Kak Ruyan. Ayo. Itu Kak Ruyan yang datang. Kamu adalah Liu Ruyan? Nyonya Chen mengenalku? Ruyan, kenapa kamu kemari? Jiahui, tentu saja. Aku datang untuk memberimu selamat. Ini adalah surat pengangkatan yang dipesan langsung oleh pengacara Zhou agar kusiapkan untukmu. Mulai sekarang kamu adalah mitra senior di firma hukum kami. Ya ampun kakak, berarti keluarga kita akan segera sukses besar. Selamat ya Jiahui, akhirnya keinginanmu tercapai juga. Keluarga kita hari ini benar-benar mendapat kebahagiaan ganda. Bukan hanya kakak yang naik jabatan, tapi juga bercerai dengan ibu rumah tangga yang tidak berguna ini. Bercerai, benar-benar patut dirayakan. Apa? Jiahui? Kamu mau bercerai dengan istrimu? Ruyan, tinggalkan dia saja. Agar kita bisa melanjutkan janji setia sehidup semati kita. Ih, genit. Banyak orang yang melihat kita. Kak Ruyan, kita semua sudah seperti keluarga sendiri. Kamu dan kakak adalah pasangan yang hebat. Nantinya kamu juga bisa lebih banyak membantu kami. Tidak seperti Susyawan yang berantakan ini, dia hanya bisa menyusahkan kami saja. Kak Ruyan? Oh bukan. Seharusnya sekarang dipanggil Kakak ipar Ruyan. Hahaha. Jangan senang dulu. Hanya berdasarkan ucapannya saja, kamu pikir kamu bisa menjadi mitra senior? Susyawan, kau, jaga bicaramu itu. Ruyan adalah orang yang kucintai. Kita sudah menikah bertahun-tahun, tapi pada akhirnya engkau bilang, orang yang kau cintai adalah dia. Chen Jiahui, kau benar-benar membuatku muak. Kau, Jiahui, urusan penting kita jauh lebih utama sekarang. Benar, urusan penting itu yang utama. Susyawan memang tidak tahu diri, abaikan saja dia. Dia itu memang pantas dicampakkan. Urusan resmi? Baik, kalau begitu mari kita bicara soal urusan resmi. Liu Ruyan, kau hanya seorang asisten kecil di firma hukum, apa hakmu? Mewakili pengacara Zhou mengeluarkan surat penunjukan ini. Xiawan, kau yang hanya seorang ibu rumah tangga, pasti tidak mengerti peraturan kami sebagai pekerja kantoran. Setiap hari pengacara Zhou sangat sibuk sampai kewalahan.
Untuk hal seperti surat penunjukan ini, dia tidak punya waktu. Jadi tentu saja dia menyerahkannya padaku. Oh, begitukah? Kalau begitu saranku, sebaiknya engkau segera menelepon dan periksa lagi apakah surat penunjukan ini benar-benar ditujukan untuk Chen Jiahui. Zhu Xiaowan, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Firma hukum Shu itu sangat besar. Mana mungkin mereka menipu kami? Benar sekali. Lagi pula, jika pengacara Zhou tidak setuju, mana mungkin Kak Ruyan bisa mendapatkan surat penunjukan itu? Kau pikir bekerja itu semudah memasak? Xu Xiaowan, kau tidak suka melihatku sukses ya? Jiahui, jangan terlalu marah. Xiaowan itu hanya iri padamu. Seumur hidupnya, dia hanya tahu soal urusan dapur, pikirannya jadi sempit. Ruyan, aku minta maaf padamu. Kita tidak perlu berdebat dengan ibu rumah tangga seperti dia. Aku mengerti. Tapi Xiaowan, aku tulus menyarankanmu. Setelah bercerai nanti, pergilah melihat dunia luar. Tingkatkan kualitas dirimu, jangan jadi orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, aku juga merasa bahwa mengurus sekumpulan orang tidak tahu terima kasih seperti kalian adalah hal paling bodoh yang pernah kulakukan. Kau, jangan banyak bicara dengannya. Menjadi mitra penerus adalah kabar yang sangat membahagiakan. Ayo kita rayakan. Ayo pergi. Ayo pergi. Pengacara Zhou menelepon. Sepertinya pengacara Zhou benar-benar sangat menghargaimu. Cepat angkat, cepat angkat. Kak Ruyan, nyalakan pengeras suara, keraskan suaranya, biar orang yang tidak tahu diri itu bisa mendengarnya dengan jelas. Halo, pengacara Zhou. Aku sekarang sedang di tempat Jiahui. Oh, bukan. Aku sekarang sedang di rumah pengacara Chen. Apa kau ingin mendahului mengumumkan penunjukan jabatan ini demi mengambil hati pimpinan baru? Oh, tidak. Bukankah Anda sendiri yang bilang bahwa hari ini akan diumumkan penunjukan baru? Apa kau tidak mengerti perkataanku? Maksudku, aku sendiri yang akan mengumumkannya. Bagaimana kau bisa bekerja sebagai asisten? Pengacara Zhou, ini semua salah saya. Saya sudah melampaui batas. Tunggu saja di keluarga Chen. Aku akan segera ke sana. Aku sendiri yang akan mengumumkannya. Baiklah. Ruyan, kenapa aku merasa nada bicara pengacara Zhou terdengar agak marah ya? Apa mungkin ada masalah di tengah jalan? Mungkinkah surat penunjukan ini sebenarnya bukan untuk kakakku? Mana mungkin hal itu terjadi? Sebenarnya ini semua salah saya. Saya hanya terlalu bersemangat, sudah tidak sabar ingin membagikan kabar baik ini pada kalian, sampai-sampai lupa kalau pengacara Zhou bilang dia ingin mengumumkannya secara langsung. Dia sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Mengumumkannya sendiri? Akan diumumkan secara langsung. Itu benar-benar kehormatan yang luar biasa. Pengacara Zhou benar-benar menghargai kakak tertua kita. Kalau begitu keluarga kita, kedepannya benar-benar akan masuk ke dalam kalangan kelas atas. Hahaha. Tentu saja. Jiahui adalah pengacara utama di firma hukum kami, kemampuannya sangat hebat. Dialah orang yang paling berpeluang untuk menjadi penerus pengacara Zhou. Jika pengacara Zhou tidak menghargainya, siapa lagi yang akan dihargai? Zhu Xiaowan, lihat itu. Inilah kehebatan kakak tertuaku. Bisa membuat mitra firma hukum Shu datang sendiri untuk menyerahkan surat penunjukan. Apa kau tahu apa artinya ini? Ini artinya, kakakku adalah calon pemimpin firma hukum Shu di masa depan. Keluarga Chen kita, kelak di Jiangcheng, akan menjadi sosok yang sangat berkuasa. Kalian sekeluarga ini benar-benar tidak punya rasa malu. Alasan pengacara Zhou datang ke sini itu karena dia menerima perintah dari bos di balik layar firma hukum Shu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirimu Chen Jiahui. Bos di balik layar? Kenapa aku tidak pernah mendengar soal adanya bos di balik layar ini? Benar juga. Bos di balik layar? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Bos di balik layar firma hukum Shu itu adalah aku, Zhu Xiaowan. Bos di balik firma hukum Shu itu aku, Zhu Xiaowan. Zhu Xiaowan, kamu mau bikin aku ketawa sampai mati ya? Jangan-jangan kamu kena delusi ya? Tidak, kamu tahu apa artinya bos? Kamu kebanyakan nonton drama pendek ya? Xu Xiaowan, aku selalu mengira kamu itu bodoh. Sekarang aku sadar, kamu bukan hanya bodoh, kamu juga suka membual ya. Xiaowan, jangan-jangan kamu setelah hamil jadi bodoh 3 tahun, ya? Atau ditinggalkan oleh Jiahui, tak sanggup jadi gila, ya? Benar. Terhadap orang yang sudah gila kita tidak boleh memancingnya. Kita sebaiknya mengikuti saja dia. Benar. Kalau begitu, apakah sekarang kita harus memanggilmu? Direktur Shu, pengacara besar Shu. Pengacara besar Shu. Direktur Shu.
Pengacara besar? Kalau begitu aku mau tanya, Direktur Su apakah akan memerintahkan untuk mengusirku dari perusahaan Su? Apakah juga akan menghentikan kerjasama antara firmaku dan Su? Membuat aku, si serigala tak tahu terima kasih ini berlutut memohon padamu? Dan lagi, apakah kau mau aku dan Mingyu pergi ke firmamu, membersihkan toilet sebagai penebusan dosa? Bos Shu, jangan-jangan kau mau membuatku diarak keliling kota untuk dipermalukan? Hahaha. Tertawalah. Tunggu sampai Zhou Dingyuan datang. Kalian tak akan bisa tertawa lagi. Mitra senior, firma hukum Su, pengacara Zhou, datang. Pengacara Zhou sudah datang? Pengacara Zhou, Anda akhirnya datang. Silakan. Kedatangan Anda, pengacara Zhou, sungguh kehormatan besar, membuat tempat kami jadi bersinar. Chen Jiahui, hari ini aku datang untuk urusan bisnis. Liu Ruyan, yang kuminta kau siapkan mana surat penunjukan mitra baru itu. Pengacara Zhou, surat penunjukannya ada di sini. Chen Jiahui, sekarang sebagai mitra firma hukum Su yang masih menjabat, mengumumkan penunjukanmu. Saya, Zhou Dingyuan sudah lanjut usia, bersiap untuk pensiun. Mempertimbangkan perkembangan jangka panjang, firma hukum Su, dengan ini menunjuk Chen Jiahui, setelah Zhou Dingyuan pensiun, menjabat sebagai mitra senior. Mengambil alih posisi mitra senior. Terima kasih atas bimbingan pengacara Zhou. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Selamat ya Jiahui. Akhirnya keinginanmu tercapai. Kakak, selamat. Pengacara Zhou, untung kau datang tepat waktu. Baru saja wanita ini mencemarkanmu, bahkan menghina kakakku, bahkan menodai firma hukum kita. Kau jangan sampai melepaskannya. Dia bahkan bilang kakakku tidak pantas menjabat, tidak layak posisi mitra baru. Dia bahkan mengaku sebagai bos firma Su. Pengacara Zhou, apakah di atasmu ada bos? Di atas pengacara Zhou, pasti tidak ada bos apapun. Pasti Xu Xiaowan yang mengarang-ngarang. Benar-benar menjijikkan. Aduh, sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Yang paling penting sekarang adalah terlebih dulu untuk Jiahui mengadakan pesta peresmian jabatan. Betul. Harus di restoran terbaik se-Jiangcheng. Dan mohon pengacara Zhou harus hadir. Kalian panik apa? Perkataan Nona Su tidak salah. Di atasku sebelumnya memang tidak ada bos. Tapi sebentar lagi, akan datang seorang bos baru. Firma hukum Su akan oleh bos baru ditangani sepenuhnya. Adapun kau, Chen Jiahui, tentu juga harus kepada bos baru. Patuh, mendengar dan mengikuti. Apa firma hukum Shu masih punya bos baru? Kenapa aku tidak tahu? Aduh, siapa sebenarnya bos baru ini? Sampai bisa melangkahi dirimu. Langsung menjadi pewaris. Si Xu Xiaowan ini, jangan-jangan benar-benar bos. Kalau kalian semua sudah tahu, benar. Nona Su adalah di firma hukum Su kami, bos baru. Ya, Xu Xiaowan hanyalah seorang ibu rumah tangga yang cuma cuci baju dan masak. Bagaimana mungkin dia menjadi bos baru firma hukum Shu? Pengacara Zhou, apakah kau tidak salah? Diam. Firma hukum Su memang sejak awal adalah milik keluarga Su. Dan Nona Su Xiaowan adalah putri tunggal. Grup Su satu-satunya putri. Dengan kata lain, firma hukum Su satu-satunya penerus. Dia mengambil alih sebagai bos. Siapa berani bilang bukan? Apa? Mantan istriku. Ternyata putri tersembunyi keluarga Su. Bahkan satu-satunya pewaris. Sudah kubilang. Kalian akan membayar atas apa yang telah kalian lakukan. Dengan konsekuensinya. Kau anggap kami apa? Kau sama sekali tidak pernah tulus kepada kami. Kau harus memberi kami kompensasi yang pantas. Betul. Kau menyembunyikan identitasmu sebagai bos selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau begitu? Ini namanya penipuan. Kau harus memberi kami kompensasi yang pantas. Baiklah. Kalau begitu aku akan kuberi kalian kompensasi yang pantas. Bagaimana bisa kamu memukul orang? Kalian sekeluarga benar-benar tak tahu terima kasih. Kau tahu kenapa aku menyembunyikan identitasku? Hanya untuk menjaga harga dirimu yang menyedihkan. Menjaga aku? Kau sudah gila. Kedengarannya begitu muluk. Chen Jiahui, kau belajar keras bertahun-tahun hingga bisa keluar dari pegunungan. Aku mengagumi kegigihanmu. Aku diam-diam mendukungmu dari belakang. Awalnya aku ingin menunggu sampai kau benar-benar menjadi kuat, sanggup berdiri sendiri, dan saat kau mewarisi posisi baru memberitahumu semuanya. Tapi pada akhirnya, apa yang kudapat? Perselingkuhanmu dan hinaan dari adik-adikmu. Baru hari ini aku melihat dengan jelas wajah asli kalian sekeluarga. Zhou Dingyuan,
Zhou Dingyuan, Hadir. Nona, silakan beri perintah. mulai hari ini, aku tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Chen. Segala urusan keluarga Chen, lakukan sesuai prosedur resmi. Chen Jiahui, Paman Zhou melihat kemampuanmu. Jika kau bisa bekerja dengan setia untuk grup Su, maka kau bisa lanjut menjadi mitra senior. Liu Ruyan, kau menjalin hubungan yang tidak pantas di kantor, langsung dipecat. Lalu, Chen Mingyu, Chen Jianshan, mulai sekarang jangan berani berbisnis atas nama perusahaan. Grup Su juga tidak akan bekerja sama dengan kalian lagi. Kakak ipar, aku ini adik yang kau besarkan dengan tanganmu sendiri. Kakak ipar, tanpa kerja sama grup Su, perusahaanku akan bangkrut. Kita ini keluarga. Anggap saja dulu aku belum dewasa. Aku salah. Maafkan aku ya. Benar kakak ipar. Kau tidak boleh memojokkan kami sampai ke titik kehancuran. Kalian dulu menggunakan nama grup Su untuk menipu? Aku hanya mempertimbangkan hubungan masa lalu, makanya aku tidak menghancurkan kalian. Kakak, Su Xiaowan dia benar-benar sudah gila. Dia benar-benar sudah gila. Kakak, cepat bujuk dia. Dia ini mau membuat keluarga kita berantakan. Jiahui, cepatlah kau memohon kepada istrimu. Kami berdua benar-benar tidak ada apa-apa. Jangan sampai menyeretku dan membuatku kehilangan pekerjaan. Xiaowan, bagaimana kalau... Chen Jiahu, apa kau masih punya muka untuk memohon? Chen Jiahui, kau masih punya nyali untuk memohon? Su Xiaowan, kau berani-beraninya memukulku. Seandainya kau tidak menyembunyikan identitasmu, apa kita akan sampai pada titik seperti sekarang ini? Kita masih punya anak. Kalau kau tidak memikirkanku, setidaknya pikirkanlah anak itu. Kau masih berani mengungkit soal anak? Saat kau sedang bermesraan dengan Liu Ruyan, apa kau pernah memikirkan anak kita? Aku baru saja melahirkan, tapi kau memberiku perlakuan seburuk itu. Kau ini benar-benar pria munafik yang murahan. Mulai sekarang, jangan pernah menemui aku lagi. Xiaowan, Xiaowan, Kakak ipar, Pergi, cepat pergi, cepat pergi. Ruyan, kau tidak apa-apa? Jiahui, aku sekarang dipecat dari firma hukum. Sepertinya kedepannya tidak akan ada firma hukum yang mau menerimaku lagi. Apa yang harus aku lakukan? kakak, cepat tolong aku. Kontrak perusahaan semuanya dibatalkan. Aku harus membayar denda pelanggaran kontrak yang sangat besar. Sekarang para penagih utang sudah di depan pintu. Bagaimana ini kakak? Cepat pikirkan caranya. Ini. Su Xiaowan, kau. Apa yang ingin kau lakukan? Tidak apa-apa. Dia tidak akan bisa berbuat macam-macam lagi. Su Xiaowan, apa kau punya hati nurani? Ya, aku akui sebelumnya, aku memang suka mengatur-ngaturnya dan memintamu melayani seluruh keluarga kami. Tapi, mereka semua sudah minta maaf padamu. Apa kau harus tetap menyudutkan kami seperti sekarang ini? Aku dan Ruyan, hanya teman masa kecil, hubungan kami berdua bersih. Mingyu dan Jianshan tidak mengerti apa-apa, mereka masih kecil. Bisakah kau mengalah sedikit pada mereka? Ah, kenapa kau begitu berpikiran sempit seperti itu? Chen Jiahui, saat dulu kalian menyudutkan atasan saya sampai tidak punya pilihan, kenapa kalian tidak ingat pada hati nurani kalian sendiri? Aku, Kalian memanfaatkan anak itu dan memaksa atasan saya pergi tanpa membawa harta sepeser pun? Kenapa kalian tidak introspeksi diri? Sekarang ini jam kerja. Chen Jiahui, silakan segera kembali ke posisi kerjamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika memecatmu. baik. Kalian ingin memecatku. Pecat saja kalau begitu. Aku berhenti. Ayo pergi. Bos, selama bertahun-tahun ini, menikahi orang yang tidak tahu terima kasih seperti itu, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Karena itu, aku sudah membayar harga atas kesalahanku di masa lalu. Sudahlah, ayo pergi. Maafkan aku, Jiahui. Ini semua salahku. Aku sudah menyusahkan kalian semua. Kak Ruyan, ini bukan salahmu. Ini semua salah Su Xiaowan yang tidak punya perasaan. Kau dan kakakku saling mencintai. Kalian tidak melakukan kesalahan apapun. Si Su Xiaowan itu menyembunyikan identitasnya. Bukankah hanya untuk mempermalukan kita? Jiahui, aku punya sebuah cara untuk menjatuhkan Xu Xiaowan. Apa? Kak Ruyan, itu ide yang sangat bagus. Bukan hanya bisa membuat Su Xiaowan pergi selamanya dari grup Su,
tapi juga bisa mengembalikan kualitas hidup kita yang dulu. Jiahui, bagaimana menurutmu tentang cara keku ini? Boleh juga. Karena Su Xiaowan yang memulai keributan ini duluan, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas padanya. Si Chen Jiahui ini ternyata benar-benar bolos dan tidak bekerja lagi. Tidak disangka, si Chen Jiahui itu ternyata sangat tulus pada Liu Ruyan. Kita sudah menikah bertahun-tahun, tapi tidak pernah sedalam perasaan mereka. Bos, pria seperti itu tidak layak untukmu. Gawat, terjadi sesuatu di firma hukum. Ini kantor hukum. Kenapa panik begitu? Ada apa sebenarnya? Para pengacara berkumpul di aula. Mereka semua mengundurkan diri secara massal. Kalian cepatlah lihat ke sana. Apa? Di mana orangnya? Keluar kalian. Semuanya, tolong tenang dulu. Saya dari firma hukum Su. Salah satu rekan di sini. Jika ada masalah, bisa bicara baik-baik dengan saya. Ada apa dengan kantor hukum kalian ini? Kami sudah membayar uang muka, tapi di mana para pengacaranya? Benar. Saya bahkan sudah tanda tangan kontrak, tapi tiba-tiba orangnya tidak ada. Kalian ini benar-benar kantor hukum tidak jujur. Aduh, Dasar kantor hukum curang. Kembalikan uang kami. tenanglah dulu dan dengarkan kami. Kami dari tim investigasi. Siapa penanggung jawab di sini? Saya penanggung jawabnya. Jika ada masalah, langsung bicara pada saya saja. Paman Zhou, kalian selalu melindungiku, tapi sekarang aku sudah dewasa. Ada beberapa hal yang harus kuhadapi sendiri. Halo, saya adalah penanggung jawab kantor hukum ini. Kami menerima laporan. Kantor hukum kalian diduga melakukan penipuan. Apakah itu benar? Ini semua hanya kesalahpahaman. Kami di firma hukum Shu selalu mengutamakan kejujuran dalam bekerja. Anda tenang saja, saya pastikan kantor hukum ini akan segera beroperasi kembali. Sesuai dengan kontrak, kami akan menugaskan pengacara untuk membantu. Aku harap kau bisa menepati ucapanmu. Kami beri waktu 2 jam untuk membereskan masalah ini. Bos, jangan membuang waktu. Cepat hubungi para pengacara itu. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa mereka tidak ada yang mengangkat telepon? Zhou Dingyuan, jangan buang-buang tenaga. Lebih baik kau pikirkan baik-baik. Setelah kantor hukum ini bangkrut, kemana kau akan mencari pekerjaan? Chen Jiahui, Chen Mingyu, Liu Ruyan, sudah kuduga kalian bertiga yang berbuat ulah di balik semua ini. Kalau memang benar, lalu kenapa? Semuanya, ayo masuk. Kalian ini masih jam kerja, berani meninggalkan tugas, dan melakukan aksi mogok? Apa kalian sudah tidak menghargai aturan kantor? Chen Jiahui, siasat apa lagi yang kau mainkan? Pengacara Zhou, Anda jangan menuduh saya sembarangan. Saya ini orang yang sudah dipecat oleh kantor kalian. Mana mungkin bisa mengancam mereka semua? Chen Jiahui, semua sudah jelas. Apa kau masih ingin menyembunyikannya? Pengacara Chen mengancam kami, siapapun yang tidak bekerja sama akan dicekal dari seluruh industri ini. Anda tahu sendiri, hidup kami sedang sulit, kami tidak berani melawan pengacara Chen. Chen Jiahui, apakah kau masih punya hati nurani? Pengacara Zhou, Anda sudah tua. Sebaiknya tidak perlu ikut campur urusan kantor hukum lagi. Chen Jiahui, jangan banyak bicara. Apa syaratmu? Katakan saja. Karena kau sudah bertanya. Kau, Su Xiaowan, tanda tangani surat pengunduran diri untukku hari ini. Lalu serahkan kepemilikan kantor ini padaku. Aku jamin, para pengacara ini akan segera bekerja kembali, dan masalah daruratmu akan selesai. Kakak ipar, asalkan kau bersedia menandatangani surat pengalihan saham dan menyerahkan firma hukum ini kepada kakakku, aku berjanji akan membuat semua orang kembali bekerja. Su Xiaowan, bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri, meskipun kita sudah bercerai, tapi aku masih akan memberimu sejumlah uang. Sui, jangan berpura-pura baik di sini. Aku sangat tidak setuju. Zhou Dingyuan, ini urusan pribadi kami. Kau orang tua, untuk apa kau ikut campur? Kau, Benar? Apa hakmu membentak kakakku seperti itu? Su Xiaowan, terimalah nasibmu. Kemampuan kakakku sudah diakui oleh semua orang. Xiaowan, kau jangan sampai melakukan hal bodoh. Firma ini adalah jerih payah seluruh hidup Tuan Su. Kau tidak boleh mengecewakan hati Tuan Su. Paman Zhou, di firma ini ada ribuan orang yang perlu makan. Aku tidak bisa mengabaikan nasib mereka. Aku akan tanda tangan. Tunggu sebentar. Nona Su, jangan ditanda tangan.
Memangnya kau siapa? Beraninya datang ke firma hukum Su dan banyak bicara? Tunggu. Orang ini. Kenapa terlihat agak familiar? Halo, Anda siapa? Halo Direktur Shu, saya juga seorang pengacara profesional. Tadi di lobi, saya tidak sengaja mendengar pertengkaran kalian. Karena Chen Jiahui ini sangat bersikeras. Maka bagaimana kalau serahkan urusan sulit ini padaku? Saya jamin bisa menyelamatkan firma hukum ini. Dengar ya, kakakku adalah pengacara andalan. Di luar sana, tidak terhitung banyak perusahaan besar yang menunggunya bekerja sama. Hanya orang tidak dikenal sepertimu. Memangnya apa yang bisa kau bandingkan dengan kakakku? Benar sekali. Sebaiknya Anda pergi saja. Kami tidak mempercayai Anda. Tuan Ji. Tapi, Anda tenang saja. Direktur Shu, saya adalah pengacara utama dari firma hukum Lianbang, Jiling Chuan. Ini adalah beberapa kasus kemenangan saya sebelumnya. Dengan kemampuannya itu, bahkan untuk menjadi asisten saya saja, dia tidak layak. Beraninya kau bicara besar. Aku Chen Jiahui sudah di firma ini selama bertahun-tahun. Belum pernah ada orang yang berani menghinaku seperti ini. Jiahui, kau jangan terlalu marah. Menurutku dia hanya anak muda yang ingin mencari perhatian saja. Aku sudah lama di industri ini. Belum pernah mendengar nama orang seperti dia. Bodoh. Jika kau tahu diri, cepat pergi dari sini. Benar Tuan Ji, aku sangat berterima kasih pada Anda. Tapi masalah ini terlalu sulit. Aku tidak ingin merepotkan Anda. Tunggu. Saya ingat sekarang, Anda adalah Jiling Chuan kan? Yang baru masuk ke industri ini. Langsung menjadi legenda elit. Saya pernah mendengar nama Anda. Dialah Jiling Chuan. Apa legenda industri Jiling Chuan? Ternyata benar. Aku sudah mencari fotonya. Dia memang benar Jiling Chuan. Bagaimana mungkin? Biar aku lihat. Tidak mungkin. Kau pasti penipu. Baiklah, kalau begitu, sekarang aku akan membuktikannya padamu. Ini adalah kartu identitasku dan juga lisensi pengacaraku. Kalian bebas memeriksanya. Ini benar-benar Jiling Chuan. Bagus sekali. Dengan bergabungnya Tuan Ji, masalah permohonan pengacara kita sudah teratasi. Apalagi yang kalian khawatirkan? Cepat kembali bekerja. Benar juga. Ayo kita kembali. Kalian kembali ke sini. Kembali. Kembali. Chen Jiahui, Liu Ruyan. Kalian sudah salah perhitungan. Jiling Chuan, kau pengacara legenda tingkat dunia. Kenapa bisa muncul di sini? Benar? Aku juga penasaran. Tentu saja karena dirimu. Karena aku? Apa? Xiaowan, apa kau tidak ingat padaku? Mohon maaf ya, Tuan Ji. Aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Tidak apa-apa. Lagi pula ini sudah belasan tahun yang lalu. Wajar saja jika engkau lupa. Alasanku kembali ke sini adalah karena aku mendengar kau sudah bercerai. Aku ingin kau memberiku satu kesempatan untuk mendekatimu. Sejak bertahun-tahun yang lalu, aku sudah mengagumimu. Direktur Shu, aku berharap bisa bergabung dengan grup Shu. Pengakuan yang begitu langsung dariku ini, apakah membuatmu merasa sedikit bingung? Aku sepertinya... Xiaowan, dengan bergabungnya Tuan Ji, kita benar-benar sangat beruntung. Tuan Ji, sebagai pemilik firma hukum ini, aku sangat menyambut baik kehadiranmu. Tapi soal masalah perasaan, mari kita bicarakan nanti saja. Terima kasih. Aku berjanji, tidak akan mengecewakan harapan kalian. Su Xiaowan, hebat sekali kau. Su Xiaowan, teganya kau menyebutku pria jahat. Sekarang kau justru yang mempermalukanku dan mengkhianatiku, bukan? Kau sepertinya. Orang jahat yang pura-pura jadi korban? Ya. Chen Jiahui, jangan sembarangan memfitnah Xiaowan. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah ingin merusak hubunganmu dengan Xiaowan. Sejak awal hingga akhir, aku sama sekali tidak pernah menghubunginya. Justru kaulah yang terus-menerus menyakitinya. Kau memanfaatkan kebaikannya tanpa batasan sama sekali. Kau benar-benar pria tidak berguna. Kau tidak pantas menyebut nama Xiaowan.
Kau sepertinya. Lagi pula, sekarang kalian sudah bercerai. Kami berdua berstatus lajang. Aku mendekatinya, apa hubungannya denganmu? Chen Jiahui, sebelum aku benar-benar marah, bawa semua orang-orang jahat ini dan segera pergi dari sini. Lihat saja nanti. Kami pasti akan kembali lagi. Jalan. Xiaowan, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Hanya saja, hidup bersama orang-orang yang tidak punya hati selama 8 tahun ini, rasanya benar-benar menyedihkan. Maaf ya Tuan Ji, sudah membuatmu melihat hal memalukan ini. Xiaowan, aku sengaja bergegas kembali, hanya ingin bersamamu, melewati masa sulit ini. Tenang saja, aku akan selalu mendukungmu. Setelah keributan yang dibuat Chen Jiahui, orang-orang di firma hukum sedang merasa cemas. Aku berencana segera bekerja di grup Shu, membantumu menenangkan situasi agar firma hukum ini bisa berkembang dengan stabil. Baiklah. Terima kasih banyak. Tuan Ji, mari silakan ikut saya. Seorang wanita yang gagal dalam pernikahan. Apakah benar-benar bisa menerima sebuah perasaan yang baru? Tuan Ji memang pantas disebut sebagai pengacara hebat kelas dunia. Hanya dengan menyebut namanya saja, sudah membuat pengacara lawan langsung mengalah. Hei Nona, bagaimana sebenarnya kau bisa kenal dengan Tuan Ji ini? Sebenarnya aku juga merasa bingung. Aku dan Tuan Ji, apakah benar belasan tahun lalu kami sudah saling mengenal? Ibu, aku tidak akan menerima pernikahan karena urusan bisnis. Tidak peduli siapapun pewaris kaya yang ibu perkenalkan, aku tidak akan mau menikah dengannya. Aku ingin mencari kebahagiaanku sendiri. Xiaowan, kembali ke sini. Kau sepertinya. Tante, sepertinya Xiaowan sangat menentang rencana pernikahan kita. Meski aku sangat mengaguminya, aku juga tidak ingin memaksanya. Jika sudah begitu, lupakan saja rencana pernikahan kita. Ling Chuan, menurut pandanganku, baik dari segi kepribadian, penampilan, maupun bakat dan kemampuan, kaulah tempat terbaik bagi Xiaowan untuk menjalani hidupnya. Aku akan mencoba menasehatinya lagi. Tante, untuk mendampingi seumur hidup, hal yang paling penting adalah saling mencintai. Jika Xiaowan tidak memiliki perasaan padaku, meski kami bersama, dia tidak akan merasa bahagia. Aduh, aku akan cari cara lain, agar kalian bisa bertemu sekali lagi. Jika dia masih tetap menolak hal ini, maka biarlah sampai di sini saja. Anak ini sungguh memiliki keberuntungan besar hingga Anda begitu memperhatikannya. Ternyata Xiaowan sudah memiliki dambaan hati. Lebih baik, aku pergi belajar ke luar negeri saja, secepatnya meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Seandainya dulu, aku bisa teguh dengan perasaanku dan tidak memilih untuk melarikan diri ke luar negeri, mungkin Xiaowan tidak akan disia-siakan oleh pria tidak bertanggung jawab itu. Ternyata orang itu benar-benar dirimu. Yang benar saja, lagi-lagi bakpao dan asinan. Aku sudah makan ini berhari-hari, aku sampai mual memakannya. Kalau tidak mau makan, ya sudah. Sekarang demi menyambung hidup, aku harus bekerja dari pagi sampai malam. Mana ada waktu untuk memasak? Sekarang kakak ipar tidak ada di rumah, jadi tidak ada yang bisa memasak, ya. Dulu saat kakak ipar ada di rumah, kita selalu makan enak, ada 5 macam lauk dan sup. Benar sekali. Terus saja panggil kakak ipar. Kalau kalian merindukannya, minta saja dia datang untuk memasak buat kalian. Lihat saja dia yang sekarang. Apa dia masih mau mempedulikan kalian? Dulu aku, mana pernah mengerjakan pekerjaan rumah? Katanya, menikah dengan keluarga kalian, aku akan hidup bahagia. Kalian sekeluarga pembohong? Aku benar-benar sudah muak. Liu Ruyan, siapa yang kau sebut pembohong? Aku bicara padamu, Chen Mingyu. Kau sama saja dengan kakakmu. Di luar sana berlagak hebat, tapi di rumah, yang satu hanya bisa mengandalkan wanita, yang satu lagi adalah orang tidak berguna yang tidak bisa apa-apa.
Omong kosong. Kau berani memukul kakak keduaku? Aku akan memberimu pelajaran. Ada apa dengan kalian bertiga? Kalian bertiga, hentikan. Jangan bertengkar lagi. Berhenti. Bangun. Malah bertengkar sesama anggota keluarga. Kalian tidak malu? Kakak, kau masih berani bicara? Keluarga ini sekarang jatuh miskin sampai jadi begini? Semua ini salahmu? Salahku? Benar, ini memang salahmu. Kalau bukan karena engkau mengejar wanita tidak benar seperti dia, lalu menceraikan kakak ipar, apa keluarga kita akan jatuh ke keadaan seperti sekarang? Benar, status kakak ipar sangat terhormat. Dia juga mengurus rumah dengan sangat baik. Selama bertahun-tahun dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Sekarang lihat dia, apapun tidak bisa dikerjakan, dia benar-benar merasa dirinya nyonya besar. Atas dasar apa kau menyalahkanku? Chen Mingyu, kau sungguh tidak tahu terima kasih. Dulu, saat memohon padaku untuk membantumu, mendapatkan kerjasama, kau begitu manis memanggil Kak Ruyan. Setiap hari sangat perhatian padaku. Sekarang malah begini, kau langsung memusuhi setelah mendapatkan yang kau mau? Dulu aku salah menilai orang. Aku pikir kau punya kemampuan untuk membantuku naik jabatan. Tapi sekarang, jika dibandingkan dengan kakak iparku, kau hanyalah orang rendah yang sama sekali tidak sebanding dengannya. Kau. Sudahlah. Berhenti bicara. Kakak, cepatlah pergi menemui kakak ipar dan minta maaf. Bagaimanapun kalian pernah bersama, jika kakak ipar melihat keadaan kita yang terpuruk seperti sekarang, mungkin hatinya akan luluh dan kembali. Lihatlah keadaan keluarga kita yang sangat menyedihkan sekarang. Aku juga terlilit banyak utang. Jika terus begini, kita semua tidak akan bisa bertahan hidup. Benar kakak, selama bertahun-tahun ini, kakak ipar selalu tulus mencintaimu. Kau kembalilah dan bujuk dia baik-baik, keluarga kita masih bisa kembali seperti semula. Benar Chen Jiahui. Bukankah membujuk wanita adalah keahlianmu? Tapi sekarang, sepertinya dia sudah malas mempedulikanmu lagi. Si Jiling Chuan itu, setiap hari selalu menempel pada Xu Xiaowan. Kalau kau ingin menemuinya, kau harus mengantre. Kau menyuruh aku Chen Jiahui minta maaf padanya? Dia tidak pantas. Buka pintunya, buka pintunya. Chen Mingyu, cepat keluar dan bayar utangmu. Aku tahu kau ada di rumah. Gawat, gawat, penagih utang sudah datang ke rumah. Kakak, cepat bujuk kakak ipar untuk kembali. Kalau kau tidak bisa membujuknya kembali, kau harus menalangi uangnya untukku. Sebenarnya berapa banyak utangmu? Hanya sekitar 3 juta rupiah lebih. Apa? 3 juta rupiah lebih? Chen Mingyu, apakah sudah gila? Itu utangmu. Kau harus cari jalannya sendiri. Ku beritahu kau, paling-paling aku hanya bisa membantumu. Saat kau menerima akibatnya nanti, akan kupanggilkan ambulans untukmu. Cari jalan sendiri. Kakak, kau tidak boleh membiarkanku begitu saja. Kakak. Sudahlah, jangan berisik lagi. Ayo kita segera ke firma hukum sekarang, cari kakak ipar. Hubungan kita sudah bertahun-tahun. Kakak ipar tidak akan membiarkan kita begitu saja. Benar, cari kakak ipar. Lewat pintu belakang. Iya, lewat pintu belakang. Kakak ipar, kau harus menyelamatkan kami. Apa yang kalian lakukan? Di mana petugas keamanan? Tunggu. Dengar dulu apa yang mereka katakan. Kakak ipar, kami yang salah. Kami sudah memutuskan untuk berubah. Sebelumnya kami memang tidak tahu diri. Setelah kau mencari cara untuk membuat perusahaan bangkrut, sekarang kami tidak bisa membayar 3 juta rupiah lebih. Para penagih hutang sudah ada di depan pintu. Kakak ipar, carilah cara untuk menyelamatkan kami. Kita kan tumbuh besar bersama. Benar, kakak ipar, aku tahu. Kau pasti tidak akan membiarkan kami begitu saja, kan? Chen Mingyu, segera keluar. Bayar hutangmu. Chen Mingyu, keluar kau sekarang. Di sini adalah firma hukum Shu, bukan tempat bagi kalian untuk berbuat semena-mena. Kami hanya ingin menagih utang. Siapa yang berbuat semena-mena? Utang harus dibayar, itu sudah seharusnya. Jika tidak dibayar, jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Benar, Chen Mingyu berutang pada kami jutaan rupiah, membuat hidup kami menjadi sulit. Jika kami terdesak, kami akan melakukan tindakan nekat. Cepat bayar atau aku akan menghabisimu. Kakak ipar, cepatlah cari jalan keluar, tolonglah kami. Benar kakak ipar, kau tidak mungkin tega membiarkan kami dipukuli seperti ini, kan? Jika aku membantu kalian, itu bisa saja dilakukan. Tapi, kalian harus menyetujui satu syarat dariku. Kakak ipar, selama ada jalan keluar, apapun yang kau katakan, pasti akan kami setujui. Benar. Kakak ipar, selama Anda bisa membantu melunasi utang ini, bahkan jika Anda menyuruh kami mengambil bulan, kami akan menuruti semua kata-kata Anda. Kalau begitu sudah sepakat, jangan coba-coba menarik ucapan kalian. Baik. Sudah sepakat ya?
Jangan sampai ingkar janji. Baik, Uang di dalam kartu ini cukup untuk melunasi semua tanggungan mereka. Mulai sekarang jangan lagi mengganggu Chen Mingyu dan keluarganya. Mengerti? Mengerti. Kami mengerti. Kata sandinya, angka 66 kali. Aduh, baiklah. Terima kasih. Ayo pergi. Cepat. terima kasih kakak ipar. Terima kasih kakak ipar. Kakak ipar, aku sudah tahu. Anda pasti tidak akan membiarkan kami begitu saja. Chen Mingyu, semua hutang kalian sudah aku lunasi. Sekarang waktunya kalian menepati janji kalian. Kakak ipar, apapun syaratnya, silakan Anda katakan saja. Kami berjanji akan menyelesaikannya. Mulai hari ini, kalian adalah kepala di firma hukum ini. Kakak ipar, apa semua itu benar? Anda tidak sedang membohongi kami, kan? Kakak ipar, aku sudah tahu. Anda pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Kakak ipar, aku sudah tahu. Kau pasti tidak akan mengecewakan kami. Lumayan juga, pakaian ini sangat cocok untuk kalian. Mulai sekarang kalian tetaplah di firma hukum ini untuk membersihkan toilet dan bayar utang kalian. Kakak ipar, kami berdua adalah lulusan universitas ternama. Benar sekali. Masa kau membiarkan kami berdua membersihkan toilet? Ini tidak pantas. Bukankah ini pekerjaan yang kalian atur sendiri? Menyesal? Telepon bank sekarang, batalkan transaksinya. Jangan kakak ipar. Jangan. Kakak ipar, tolong jangan salah paham. Kami tidak berniat untuk menyesal. Hanya saja, coba kau pikirkan, jika ada orang yang bilang, kau punya dua kerabat yang bekerja sebagai pembersih toilet, kau pasti akan sangat malu. Apa salahnya dengan membersihkan toilet? Bekerja dengan tangan sendiri. Apa yang memalukan dari itu? Tidak seperti kalian berdua, yang sebelumnya tidak tahu diri dan berkhianat, tindakan itulah yang baru memalukan. Kakak ipar, Sudahlah, bersihkan saja tempat ini baik-baik. Ayo pergi. kakak kedua. Sudahlah, cepatlah bekerja. Chen Jiahui, apa yang sedang kau lakukan dengan mencurigakan begitu? Aku. Chen Jiahui, apa yang kau pegang di tanganmu itu? Bukan apa-apa. Jangan berlagak denganku. Kalung ini adalah hadiah yang kau janjikan untuk diberikan kepadaku dulu. Sekarang kau ingin membawanya pergi? Apa maksudmu? Ruyan, jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku hanya mengeluarkannya untuk melihatnya saja. Kau pikir aku akan percaya dengan omong kosongmu? Kau ingin memberikannya kepada Susiawan, kan? Tidak ada. Kau salah paham. Sekarang kau menyesal telah memilihku? Baiklah. Kalau begitu, kembalikan semua uang yang sudah kugunakan untuk membantu keluargamu, kembalikan semuanya padaku. Ruyan, masalah sekecil ini saja. Kau sampai harus begitu perhitungannya. Aku beritahu kau, Chen Jiahui. Tidak dihitung pun, tidak masalah. Satu harga saja. Kau beri aku 3 juta rupiah, maka aku akan pergi darimu dengan sukarela. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu dan Su Xiaowan memiliki kesempatan sedikit pun. 3 juta rupiah? Dari mana aku punya uang sebanyak itu sekarang? Tidak ada? Bukankah di sini ada barang berharga? Berikan itu padaku. Berikan padaku. Berikan padaku. Chen Jiahui, jangan berlagak denganku. Chen Jiahui, Chen Jiahui. Aku seorang pengacara. Aku seorang pengacara. Aku pengacara Chen Jiahui. Aku pengacara Chen Jiahui. Kalian pikir kalian hebat?
Atas dasar apa aku harus mendengarkanmu? Kau pikir kau sedang berakting jadi siapa? Tahu siapa aku? Mau pamer apa? Aku ini pengacara hebat, Chen Jiahui. Aku beritahu kalian, kalian semua benar-benar harus patuh padaku. Chen Jiasui. Dia berselisih dengan Liu Ruyan. Saat Liu Ruyan berebut barang berharga dengannya, kepalanya terbentur. Akhirnya, pikirannya jadi terganggu. Aku adalah Chen Jiahui. Aku adalah Chen Jiahui. Kakak, Aku adalah Chen Jiahui. kakak, kemana saja kau selama ini kakak? Kau kenapa kakak? Kakak. 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 Kakak, Kakak, jangan menakutiku kakak. ada apa dengan kepalamu? Kakak, Aku beritahu kalian ya. Aku adalah pengacara hebat, Chen Jiahui. Kau adalah Chen Jiahui, aku tahu. bukan Kakak, kakak. Kenapa kau ada di sini? Pengacara kakak, Handa. Kalian tahu? Apa kau tahu kami sedang mencarimu? Aku adalah pengacara. Jangan makan lagi. Jangan makan lagi. kakak, Kami akan membawamu ke rumah sakit. sakit. Kita pergi berobat. Pergi berobat. Sungguh, tidak disangka. Chen Jiahui sekarang malah berakhir dalam kondisi tidak sadar seperti ini. Mungkin ini adalah akhir terbaik untuknya. Direktur Su, Liu Ruyan itu, hari ini, karena telah melukai orang lain, dia sudah ditangkap. Aku ingin bertanya padamu. Dia ingin menemuimu. Tidak mau. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Lalu Ji Lingchuan, dia akan pergi hari ini. Sebelum pergi dia berkata, dia meminta salah satu murid terbaiknya. Untuk bekerja di firma hukum kita, dia memintamu agar tidak khawatir. Apa? Di mana dia sekarang, Bas? Jam segini, seharusnya proses serah terima akan segera selesai. Jika pergi sekarang, sepertinya masih bisa bertemu. Xiaowan, Paman Zhou, kalian ini. Cawan, aku hanya sekadar bekerja sama. Ling Chuan, kau membohongiku. ya, aku cuma memainkan sedikit trik. Aku hanya ingin melihat, apakah bos Shu kita akan peduli padaku. Tapi hasilnya, aku berhasil. Xiaowan, bunga ini untukmu. Kita ini sudah dewasa, tapi masih seperti anak kecil saja. Aduh, hatiku ternyata masih terhenti pada tahap anak kecil. Yakni orang yang diam-diam menyukai, tapi tak berani mengatakannya padamu. Yang pemalu itu anak kecil yang malu-malu. Direktur Shu, oh tidak, Xiaowan, apakah kau masih ingat? Waktu kecil, kita berdua pernah dijodohkan sejak kecil. Ingat. Aku ingat semuanya. Tuan Muda Ji. Beberapa waktu lalu aku sudah teringat. Hanya saja takdir mempermainkan kita. Ibuku terlalu mendominasi. Aku kira dia ingin mengatur pernikahan, yang pasti tidak akan membahagiakan. Jadi, aku pun memilih menjalin cinta bebas dengan Chen Jiahui. Tapi, Tidak. Tidak. Sekarang juga belum terlambat. Xiaowan, meskipun takdir mempermainkan kita, namun itu membuatku semakin menyadari hatiku sendiri. Perasaanku padamu sama sekali tidak memudar. Dulu, aku tidak cukup berani. Karena aku tahu kau sudah menyukai orang lain. Tapi sekarang, aku ingin memperjuangkannya. Xiaowan, aku menyukaimu. Maukah kamu menikah denganku? Mari kita habiskan sisa hidup bersama. Takkan pernah berpisah. Bagaimana? Menikahlah dengannya, 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 menikahlah dengannya. tunggu. Aku belum memutuskannya. Bagaimana kalau kita mulai dengan pacaran dulu? Aku adalah seorang putri, seorang istri, seorang ibu. Tapi pertama-tama, aku adalah diriku sendiri. Aku tak perlu meminjam cahaya siapapun. Karena aku punya cahaya sendiri, kita para perempuan
bagaikan bintang-bintang yang gemerlap, menerangi jalan kita sendiri ke depan. Kekuatan kita bersumber dari keteguhan dan kepercayaan diri dalam hati. Jadi, jadilah dalam hidupmu sendiri tokoh perempuan utama yang hebat.